Pelajaran kita adalah belenggu pencapaian nibbana, ya. Baik, 19.50 kita mulai pelajarannya. Bapak Ibu konsentrasi, ya. Bapak Ibu Saudara, kita semua sedang dalam masalah. Nama masalahnya adalah sangsara. Ya. Kita semua yang hadir di sini sedang dalam masalah. Yaitu apa? Lahir mati, lahir mati, lahir mati tidak habis-habis. Masalahnya kalau lahir mati tidak habis-habis masih oke. Tapi masalahnya adalah sepanjang kita lahir mati penuh duka Bapak Ibu, ya. Penuh duka. Nah, silahkan yang baru datang, ya. Yang lain berkonsentrasi. Nah, Sang Buddha mengatakan kalau seluruh kelahiran kita air matanya ditampung lebih banyak daripada air di samudra. Jadi begitu banyaknya duka kita. Bapak Ibu renungkan sendiri selama hidup yang ini saja. Sudah banyak air matanya? Lumayan, ya. Bapak Ibu Saudara, kita lahir mati di 31 alam kehidupan ini, ya. Bapak Ibu Saudara, mengajak Bapak Ibu untuk belajar Dharma seperti di zaman Sang Buddha. Yaitu apa? Apa yang dipelajari itu dihafal, ya. Jadi hari ini Bapak Ibu akan banyak menghafal. Pertama, saya akan cerita 31 alam kehidupan dengan cukup singkat. Dan Bapak Ibu harus hafal. Bapak Ibu Saudara, 31 alam ini dimulai dari 4 alam menderita. Bapak Ibu tidak boleh datang ke sini, ya. Singgah pun jangan. Ya. Alam paling rendah Bapak Ibu, alam neraka. Bahasa Palinya adalah niraya. Di alam ini seseorang menjalankan kehidupan yang sangat menderita penuh siksaan. Tapi kenapa seseorang bisa lahir di alam neraka? Karena sangat kejam. Punya sifat kejam, ya. Seperti apa punya sifat kejam? Misalkan mereka yang membunuh seperti bermain, ya. Bagi mereka membunuh seperti bermain. Apakah para psikopat, ya, dan yang lainnya, pembunuh berantai. Yang mana kalau tertangkap mereka ya memang membunuh seperti bermain. Dan mereka yang melanggar pelanggaran berat, ya, membunuh ayah, membunuh ibu, memecah belah sangga, dan kejahatan-kejahatan lainnya, mereka akan jatuh ke alam neraka. Satu alam di atasnya Bapak Ibu, alam binatang. Di alam binatang ini juga penuh penderitaan. Kenapa? Yang besar makan yang kecil, ya. Yang besar makan yang kecil. Bapak Ibu Saudara, di alam binatang itu penuh dengan ketakutan. Saking takutnya Bapak Ibu lihat, hewan-hewan itu penuh siaga. Kenapa? Silap sedikit kemakan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat burung, matanya satu sini, matanya satu sini. Supaya apa? Supaya tidak dimakan. Bapak Ibu dekati sedikit, dia sudah lari, ya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu di rumah punya peliharaan anjing, coba lihat anjing yang sudah nyaman sekali hidupnya di rumah kita, kalau tidur dia sering seperti mimpi buruk, ya. Nanti perhatikan, ya. Nah, dia sering seperti mimpi buruk. Kenapa? Itulah ingatan-ingatan karma buruk yang mengikuti. Dia hidup dalam ketakutan. Bapak Ibu Saudara, jangan singgah di alam binatang, ya. Kenapa seseorang terlahir di alam binatang? Karena dia kemarahannya sangat tinggi, nafsunya sangat tinggi, ya, dan juga melanggar karma buruk sehingga jatuh ke alam rendah.
Si alam menderita adalah alam peta, alam hantu. Ya. Bapak Ibu Saudara, di alam hantu ini seseorang menjalani hidup yang penuh kesedihan, ya, penuh kesedihan dan penuh kekurangan. Kenapa demikian? Mereka yang terlahir di alam hantu tentu karena karma buruk, namun dua karakter sangat mendominasi. Satu, tidak suka berdana walaupun punya, ya. Walaupun dia punya, tidak suka berdana. Untuk apa saya berdana? Saya kerja cari duit capek-capek. Dia cari sendiri dong. Enak saja, tidak mau berjuang. Saya berjuang setengah mati. 500 perak pun tidak keluar Bapak Ibu. Mendengar ada yang luka terbakar, ada di sana keluarga kebakaran, kasihan anaknya masuk rumah sakit. Dia tergerak sedikit pun tidak. Biar saja. Tidak suka berdana. Yang kedua, kemelekatannya sangat tinggi. Ya, karena dua kondisi ini sering juga dengan karma buruk lainnya makhluk terlahir di alam peta. Makanya Bapak Ibu Saudara, kadang ada makhluk peta saking melekat dengan rumahnya, apalagi itu rumah pertama, siu lui siu kau puacesi ya, terbeli rumah pertama. Sampai meninggal tinggal di sana. Kemelekatannya luar biasa tinggi. Lahir lagi jadi makhluk di sana. Betul? Jadi makhluk yang menjaga di rumah itu. Dan dia menganggap ya rumah itu milik dia selama-lamanya. Penuh kemelekatan. Lalu Bapak Ibu beli rumahnya. Hari pertama luka wacut gitu ya. Ada suara-suara mengerikan ya. Bapak Ibu diganggu, dimimpiin. Lalu apa Bapak Ibu? Ngundang saya. Kok saya jadi korban ya? Bapak Ibu rebut rumahnya makhluk itu, saya jadi korban ya. Saya disuruh menghadapi ya. Ya bercanda ya Bapak Ibu ya. Kita datang membawa cinta kasih. Para biku datang tidak untuk nangkap makhluk taruh di botol ya. Enggak. Para biku datang penuh dengan cinta kasih. Mereka jadi tidak mau mengganggu. Bapak Ibu Saudara, alam peta. Kemudian keempat adalah alam asura. Ya. Alam asura ini dikatakan adalah dewa yang penuh dengan kebencian. Ya. Oleh karena itu kadang-kadang Sang Buddha hanya membahas 3 alam menderita. Ya. Namun di beberapa buku ditambahkan alam asura adalah alam menderita. Silahkan, yang penting kita memahami ya, bahwa para makhluk dewa pun apabila terperangkap penuh dengan kebencian, maka dia akan penuh dengan penderitaan. Bapak Ibu Saudara, 4 alam menderita. Kelima, alam manusia. Ya. Alam manusia, alam kita Bapak Ibu Saudara, mano artinya batin, usa artinya unggul. Manusia yang unggul batinnya. Ya, jadi manusia adalah makhluk yang unggul batinnya. Siapa yang baru dengar hari ini ada? Beberapa ya. Waduh, sudah jadi manusia bertahun-tahun ya. Baru tahu arti manusia ya. Tidak apa-apa ya. Mending tahu hari ini daripada tidak sama sekali ya. Bapak Ibu Saudara, manusia adalah makhluk yang unggul batinnya. Di alam ini Bapak Ibu ada ciri khas. Kalau mau dibilang alam ini penuh kebahagiaan sih enggak juga ya. Harus kerja Senin sampai Sabtu ya. Kalau enggak makan lapar ya. Kemudian tubuh ini tidak dibersihkan sebentar saja bau. Itulah alam manusia. Bukan alam dewa. Ya. Artinya perantara ya. Bapak Ibu Saudara, namun alam manusia ini ada satu kebaikan. Di sini kita melihat suka dan duka datang silih berganti. Suka dan duka datang silih berganti. Dengan suka dan duka datang silih berganti, kita lebih mudah melihat dhamma. Sang Buddha mengatakan, barang siapa melihat duka, dia melihat dhamma. Bapak Ibu Saudara, ini alam manusia. Kemudian alam dewa,
20 tingkat alam Brahma. Totalnya berapa? 31. 4 menderita, 1 manusia. 6 alam dewa, 11. Tambah 20, 31. Apa bedanya Bapak Ibu alam dewa dengan alam Brahma? Bedanya adalah 6 tingkat alam dewa ini semuanya masih memiliki nafsu ragawi. Artinya 6 tingkat alam dewa ini ada suami dan istri. Ya. 20 tingkat alam Brahma tidak ada nafsu ragawi. Nanti Bapak Ibu sudah belajar pelajaran hari ini akan paham kenapa. Jadi di 20 alam Brahma tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada pembagian laki-laki perempuan. Karena di sana mereka telah melenyapkan nafsu ragawi. Itulah perbedaan dewa dengan Brahma. Kadang-kadang Brahma juga disebut dewa. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar 26 alam dewa berarti sudah tahu pembagiannya. Kuis tidak berhadiah. Ada kuis tidak berhadiah karena saya tidak bawa hadiah ya. Oh, kalau doa itu paling ada pir sama apel ya. Bapak Ibu Saudara, kuis tidak berhadiah. Ada berapa semua total alam nafsu? Alam yang masih memiliki nafsu ragawi. Sebelas ya. Kenapa 11? 4 alam menderita, 1 alam manusia, 6 tingkat alam dewa. Jadi kalau Bapak Ibu dulu ingat nonton Sulukong ya, nonton Sung Gokong, Kaisar Langit ada istrinya? Ada ya? Iya, jadi kosmik daripada novel Kerasakti itu mengikuti kosmik Buddhis. Walaupun tidak pas semuanya dengan Tripitaka ya. Tapi mereka mengikuti kosmik Buddhis. Jadi digambarkan Kaisar Langit pun masih ada istrinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam ajaran Sang Buddha, alam surga para dewa itu bukan pencapaian tertinggi. Ya, karena mereka pun masih punya kotoran batin, masih punya nafsu. Saya mau tanya, kalau masih punya suami, punya istri, bisa enggak cemburu? Bisa ya? Ada laki-laki lain atau perempuan lain dekat saja, dekat 50 cm saja. Sudah amsyong ya. Sudah muncul cemburu. Nah, Bapak Ibu Saudara, selama masih ada nafsu ragawi, kotoran batin tentu belum lenyap. Jadi alam dewa itu bukan yang tertinggi. Brahma pun bukan yang tertinggi. Bapak Ibu Saudara, 31 alam kehidupan harus selalu kita hafal. 4 alam menderita, 1 alam manusia, 6 tingkat alam dewa, 20 tingkat alam Brahma. Bapak Ibu Saudara, setelah ini kita masuk ke topik utama. Nah, kita lahir mati di antara alam-alam ini. Ya, kadang terlahir di alam dewa, bisa jatuh lagi ke alam manusia, melakukan keburukan, jatuh lagi ke alam rendah, bisa naik, bisa turun lagi. Bapak Ibu bisa bahkan melihat hal seperti ini di kehidupan ini. Maksudnya bagaimana? Ada orang yang terlahir di keluarga kaya, kaya sekali. Umur 30 dia bangkrut. Padahal harusnya angka kekayaan yang dia miliki itu nggak masuk akal untuk bangkrut. Nah, katakanlah angkanya sangat besar ya harta yang pernah dia miliki. Tapi bisa habis juga. Entah judi, entah salah bisnis, entah sakit. Jadi bahkan di alam manusia belum berpindah alam, tapi dia sudah bisa merasakan kehidupan yang dulu dia seperti surga ya. Lalu kemudian ambruk. Wah, jadi seperti alam yang penuh penderitaan. Demikianlah hidup manusia. Bagaimana keluarnya Bapak Ibu? Bagaimana berusaha keluar dari alam-alam lahir mati sangsara ini? Kata sangsara yang ada M-nya biasa dibaca samsara itu adalah eng. M-nya ada titiknya. Adalah sangsara. Dalam bahasa Indonesia menjadi sengsara ya. Minum dulu ya. Kalau haus saya sengsara Bapak Ibu ya.
Masih ada satu sangat penting. Kita dicengkram oleh belenggu. Belenggu ini totalnya ada 10. Hari ini kita hanya belajar 6. 10-nya saya sebutkan, tapi akan saya bahas 6. Inilah 10 belenggu yang mencengkram kita. Hari ini Bapak Ibu akan belajar ya. Bisa terbebas dari 3 saja sudah sangat luar biasa. Apa yang 10 itu? Hafal ya Bapak Ibu ya. Harus hafal ya. Kan zaman Sang Buddha semua dihafal ya. Ya, jadi harus hafal, minggu depan keluar ujian ya. Yang pertama, pandangan salah. Yang kedua, keraguan. Apa yang pertama? Pandangan salah. Yang ketiga, pandangan bahwa ritual dan upacara dapat menyucikan diri. Kita hafal bahasa Palinya saja karena lebih singkat. Nanti saya akan jelaskan ini sangat lengkap. Silabata Paramasa. Silabata Paramasa. Nomor 4, nafsu indra atau nafsu ragawi. Nomor 5, kemarahan dan kedengkian. Nomor 5 Bapak Ibu, kemarahan dan kedengkian. Dendam dan dengki ya, dendam dan dengki. Nah, coba yang tidak mencatat coba menjawab. Kalau yang mencatat pasti bisa jawab ya. Coba yang tidak mencatat. Nomor 2 apa? Wah, hebat sekali semua ya. Baik, ini 5 belenggu pertama. 5 ini disebut 5 belenggu rendah. Ya, saya lanjutkan 6 sampai 10. Nomor 6 adalah nafsu akan keberadaan materi. Nomor 7, nafsu akan keberadaan non materi. Nomor 8, kesombongan. Nomor 9, kegelisahan. Nomor 10, kedunguan. Saya mengharapkan Bapak Ibu menghafal 5 yang pertama. Lalu 6 sampai 10 sekedar ya. Tapi kalau Bapak Ibu penasaran nanti kapan-kapan bisa cari lagi. Namanya 10 belenggu. Bapak Ibu Saudara, akan saya bacakan Anggutara Nikaya 10. Jadi saya akan bacakan bagaimana Sang Buddha mengungkap 10 belenggu ini ya. Terdapat 10 belenggu. 10. 5 belenggu rendah dan 5 belenggu tinggi. Dan manakah yang termasuk 5 belenggu rendah? Pandangan salah, keraguan, kemelekatan pada kebiasaan dan ritual, nafsu indra, dan dendam dan dengki. Inilah 5 belenggu rendah. Dan manakah yang termasuk 5 belenggu tinggi? Nafsu akan keberadaan materi, nafsu akan keberadaan non materi, kesombongan, kegelisahan, dan kedunguan. Inilah 5 belenggu tinggi dan inilah ke-10 belenggu. Anggutara Nikaya 10.13. Ini 10 belenggu Bapak Ibu ya. Informasi selanjutnya sangat berharga ya, sangat berharga. Jadi konsentrasi dengan penuh. Ini mengenai kesucian ya. Ini mengenai kesucian. Ini penting sekali. Akan saya bacakan. Majjhima Nikaya 118. Ini cuplikannya. Terdapat dalam sangga beberapa biku yang dengan melepaskan diri dari 3 belenggu yang pertama adalah penakluk arus, Sotapanna. Mantap, tidak pernah lagi ditakdirkan untuk sengsara, menuju kebangkitan diri. Terdapat informasi selanjutnya sangat berharga ya, sangat berharga.
Jadi konsentrasi dengan penuh. Ini mengenai kesucian. Ya, ini mengenai kesucian. Ini penting sekali. Akan saya bacakan. Majjhima Nikaya 118. Ini cuplikannya. Terdapat dalam sangga beberapa biku yang dengan melepaskan diri dari 3 belenggu yang pertama adalah penakluk arus, Sotapanna. Mantap, tidak pernah lagi ditakdirkan untuk sengsara, menuju kebangkitan diri. Terdapat beberapa biku yang dengan melepaskan diri dari 3 belenggu yang pertama dan mengikis nafsu, kebencian dan khayalan, loba, dosa, moha, adalah sekali pengembalian sakadagami. Setelah kembali hanya 1 kali ke dunia ini, mereka akan mengakhiri ketegangan. Selanjutnya, terdapat beberapa biku yang dengan melepaskan diri dari ke-5 belenggu pertama akan dilahirkan kembali dalam kediaman luhur, alam Brahma Sudawasa. Di sana akan terbebas, tidak akan kembali ke dunia itu lagi. Terdapat beberapa biku yang adalah arahat, yang kekotoran batinnya telah berakhir, yang telah mencapai pemenuhan diri, menyelesaikan tugas, menanggalkan beban, mencapai tujuan akhir, menghancurkan keseluruhan belenggu kehidupan, dan yang membebaskan diri melalui pengetahuan benar. Majjhima Nikaya 118. Bapak Ibu Saudara, dari cuplikan sutta ini Sang Buddha memberitahu kita meninggalkan 3 belenggu yang pertama, pandangan salah, keraguan, silabata paramasa adalah standar seorang Sotapanna. Bukan saya yang mengucapkan ini. Majjhima Nikaya 118. Meninggalkan 3 belenggu yang pertama, lalu melemahkan dosa loba moha adalah standar pencapaian sakadagami, 1 pengembalian. Apa arti sakadagami? Akan lahir di alam manusia 1 kali lagi, kemudian mencapai nibbana. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya melenyapkan 5 belenggu adalah pencapaian anagami, dan ini sulit. Nanti akan saya bahas. 10 belenggu adalah pencapaian arahat. Bapak Ibu Saudara, bagi yang belum familiar, saya bahas sedikit, lalu silahkan dihafal ya. Kesucian itu ada 4 tingkat: Sotapanna, sakadagami, anagami, arahat. Tapi apa maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya adalah begini. Cara membayangkannya itu begini, agar Bapak Ibu tidak lagi simpang siur mengenai kesuciannya. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau seorang makhluk itu memiliki kotoran batin sebanyak ini. Anggap ya, seorang arahat itu kotoran batinnya 0, habis. Katakanlah ini putu jana. Apa putu jana? Orang yang belum mencapai kesucian, putu jana. Jadi yang belum pernah mendengar cepat-cepat hafal ya, putu jana, putu jana, putu jana. Orang biasa. Ketika dia mencapai Sotapanna, sebenarnya semua standarnya itu adalah berkurangnya dosa loba moha. Sesungguhnya, jadi sederhana sekali walaupun praktiknya tidak gampang. Dia seorang biasa, belum mencapai kesucian, putu jana, berkurang dosa loba mohanya, dia seorang Sotapanna. Berkurang lagi, dia seorang sakadagami. Berkurang lagi, dia seorang anagami. Habis, dia seorang arahat. Bapak Ibu Saudara, kesucian dalam agama Buddha bukanlah wahyu. Bukan karena ditunjuk, ini sudah suci, sudah suci. Bukan, ada standarnya. Standarnya apa?
dosa loba moha. Nanti akan kita bahas sangat detail. Kesucian dalam agama Buddha bukanlah wahyu. Bukan karena ditunjuk. Ini sudah suci. Sudah suci. Bukan, ada standarnya. Standarnya apa? Dosa loba moha. Nanti akan kita bahas sangat detail. Bapak Ibu Saudara, baik. Sebelum saya melanjutkan, ada yang menarik ya. Apa belenggu nomor 4 Bapak Ibu? Nafsu indera ya. Nafsu indera itu sangat sulit dilenyapkan. Nomor 5, dendam dan dengki, atau boleh kita sebut kemarahannya. 6 dan 7, eksistensi. Lihat nomor 8 apa Bapak Ibu? Lucu ya. Tahu kenapa lucu? Seorang yang sudah anagami melenyapkan berapa belenggu? 5 ya. Sotapana 3, sakadagami 3, tambah melemahkan loba dosa moha ya. Anagami melenyapkan 5, tapi masih ada nomor 8. Lucu enggak? Masih ada apa Bapak Ibu? Sombongan. Jadi hari ini kita belajar 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah ternyata melenyapkan kesombongan itu sulitnya minta ampun ya. Orang sudah nggak bisa marah. Dia melenyapkan belenggu ke-5. Seorang anagami itu nggak bisa marah. Digergaji pun tangannya dia nggak bisa marah Bapak Ibu, karena marahnya lenyap. Kalau orang putu jana bisa nggak marah karena jualan bopien ya. Iya. Orang beli sedikit, tambah tambah, ambil lagi. Tambah lagi 3 botol lagi, ambil lagi. Apalagi Bu, apalagi senyum ya. Jalan ke belakang, sikong cecepai B. B tampuk-tampuk, cai lang cuan, betul? Bukan ndak marah, artinya apa tadi? Bukannya beli sekaligus, beli pun sedikit-sedikit, ndak tahu kalau kita lelah. Artinya apa? Bukan nggak marah, tapi nahan marah, betul ya? Masih senyum ya. Apalagi Bu, begitu ya? Tapi itu bukan marah, itu putu jana, orang biasa. Anagami memang tidak ada kemarahan. Dicari dalam batinnya pun tidak ada kemarahan. Tapi masih ada ego. Kalau dipuji masih senang. Kita dapat 2 informasi Bapak Ibu. Yang pertama, kalau Bapak Ibu bertemu orang baik sekali, semuanya baik, membantu di organisasi, menjadi relawan dan sebagainya, tapi masih agak-agak sombong, maklumi saja ya. Karena kesombongan itu tingkat sulit. Nomor 8, maklumi. Tapi harus saya lanjut pelajaran nomor 2. Jangan gara-gara saya bilang maklumi, mulai besok Bapak Ibu boleh sombong. Bante kong kangko ya, sombong tampuk biaukin lah gitu ya. Jangan ya, jangan. Tetap kita harus tahu kita tidak boleh sombong. Berusaha menekan ego ya. Kalau dipuji senang ya senang sedikit ya. Ya kalau dicela sedih, kecewa, kalau dicela ya jangan terlalu kecewa ya. Dipuji jangan terbang, dicela jangan terluka ya. Dipuji jangan terbang, dicela jangan terluka. Latihan. Walaupun pasti dipuji ya senang ya. Dicela ya pasti terluka. Hanya kita berusaha jangan terlalu tinggi intensitasnya. Tapi kalau benar-benar mau tidak sombong, ya lenyapkan nomor 8 ya. Tidak ada ego ya. Mulai hari ini, nah itu 2018 lagi. Waduh. Pas saya tunjuk tadi 20, 18, 28 lagi ya. 8-nya keluar 2 kali ya. Bapak Ibu Saudara, gara-gara saya ceramah begini, besok-besok Bapak Ibu ketemu orang sombong, Bapak Ibu bilangnya, pekho ya. Nomor 8 ya. Kenapa?
Lu kok pergi? Tadi lu di sana. Ada dia itu. Kenapa dia? Nomor 8 gitu ya. Baik. Jangan lupa, jangan jadi orang sombong ya. Kita masuk halaman berikutnya. Saya akan membahas 5 belenggu rendah. Bapak Ibu harus fokus ya, supaya Bapak Ibu cepat-cepat mampu mencapai kesucian. Yang pertama, apa belenggu pertama Bapak Ibu? Pandangan salah. Pandangan benar itu memahami 3 hal. 1, baik dan buruk. 2, hukum kama wipaka. 3, 4 kebenaran mulia. Minimal memahami 3 ini kita sebut pandangan benar. 1, baik dan buruk. 2, hukum kama wipaka. 3, 4 kebenaran mulia. Bagi yang belum pernah mendengar ini, besok harus datang. Besok akan saya buat pelajaran membahas 3 ini. Ya, karena saya melihat penting sekali. Kalau saya gabung di hari ini, waktunya tidak cukup. Ya, jadi saya akan ambil waktu besok untuk membahas ini. Bapak Ibu Saudara, kenapa seseorang harus memiliki pandangan benar? Karena kalau pandangannya salah, maka semuanya menjadi salah. Ya, ucapan salah, perbuatan salah, penghidupan salah. Kemarin saya membahas ajaran sesat di Jepang ya. Hari ini saya ceritakan agak mendetail. Ini adalah contoh kalau kita masuk ke pandangan salah, maka semua hidup kita bisa menjadi kacau. Bapak Ibu Saudara, dulu ya, 20-an tahun, 30-an tahun yang lalu muncul sebuah aliran sesat di Jepang. Tapi di Jepang awalnya tidak dianggap sesat sama sekali. Namanya adalah Om Shinrikyo. Bapak Ibu boleh catat, nanti penasaran pulang cari informasinya, lengkap ada di internet ya. Bapak Ibu Saudara, Om Shinrikyo ini ada nabinya, ada pengajarnya. Nabinya ini mengajarkan ajaran yang sebenarnya dia ciptakan sendiri. Dia campur-campur dari agama-agama besar dunia. Dia ambil ajaran Hindu, ajaran Buddha, ajaran Kristen, dia campur-campur. Kemudian dia buat ajarannya sendiri. Sangat luar biasanya adalah, Bapak Ibu tahu ajaran ini berkembang seberapa besar? Ajaran ini berkembang sampai ada 40.000 umat. Bapak Ibu mau tahu 40.000 umat seberapa banyak? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 7. 8 kali 7, 5, 6. Ini satu ini grup ini yang masih absen 30%. 50 orang. Ibu-ibu kali 2, 100. Sebanyak ini cuma 150. Bisa bayangkan 40.000 itu banyak sekali. Dan ajaran dia menyebar sampai Rusia. Ya. Bapak Ibu Saudara, lalu setelah ajaran dia menjadi besar, dia mulai menjadi serakah. Karena dananya sudah triliunan, dia sudah sangat kaya raya, dia berpikir ingin jadi presiden di Jepang. Lalu dia ternyata gagal. Setelah gagal terpilih jadi presiden, dia tidak puas. Maka dia mulai membuat ajaran bahwa negara tidak akan damai sampai terjadi perang. Jadi perang itu adalah syarat agar kita bisa menjadi damai. Jadi kalau dunia ini mau damai harus perang dulu. Perang selesai baru bisa damai. Jadi dia membuat ramalan perang dunia ketiga. Tapi ramalan dia kalau nggak tepat nanti dia mundur. Maksudnya apa? Contoh. Misalkan dia meramal akan terjadi perang dunia ketiga tahun 97 misalkan. Tapi 97 belum perang, nanti dia mundur. Oh, karena ada satu hal dan sedemikian hal perang dunia ketiga nanti 99. Kalau tidak terwujud dia mundur lagi. Bapak Ibu Saudara,
bagaimana supaya perang. Karena dia ingin membuat perang, lalu setelah dia membuat perang, nanti dia muncul sebagai pahlawan kesiangan. Setelah dia muncul, dia akan membuat suasana bahwa karena dia muncul, semua menjadi damai. Dia pasti terpilih jadi presiden. Itu pemikiran dia. Apa yang dia lakukan? Dia mau mengadu domba Jepang dengan Amerika. Jadi dia sampai pergi mencari, bukan dia sih ya, suruhan dia untuk membeli virus antraks. Tapi dia gagal. Lalu akhirnya berbagai macam rupa, akhirnya yang dia lakukan adalah serangan gas sarin. Dia lepaskan gas sarin di kereta api. Apalagi orang Jepang, komuter utama mereka adalah kereta api. Korban yang berjatuhan sampai 1000-an. Yang meninggal 13 tahun 1995. Ini enggak terlalu lama Bapak Ibu ya. Hanya mungkin 1995 internet belum berjaya, jadi tidak banyak orang Medan yang tahu. Kenapa dia melepas gas sarin? Niat dia adalah nanti yang tertuduh adalah negara lain sehingga memicu perang. Itu niat dia. Bapak Ibu Saudara, saat ini sekte ini sudah ditutup resmi. Dan mereka yang terlibat pembunuhan itu sudah banyak yang dihukum mati. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan. Inilah mengerikannya pandangan salah. Umat-umat ataupun penganut-penganut dia ajak untuk membunuh. Dan mereka membunuh malahan menganggap itu adalah kebajikan. Betul ya? Kalau tidak mungkin mau membunuh. Jadi di brainwash sedemikian rupa agar mau membunuh. Inilah Bapak Ibu Saudara, bukan hanya menuju nibana, tapi langsung menuju alam menderita. Alam menderita namanya apaya. 4 alam menderita namanya apaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah bahayanya pandangan salah. Belenggu kedua. Apa belenggu kedua Bapak Ibu? Keraguannya. Belenggu kedua ini tidak saya bahas panjangnya. Belenggu keraguan ini Bapak Ibu kita lenyapkan dengan memiliki sada pada Buddha, Dhamma dan Sangha. Namun poin paling penting daripada keyakinan adalah meyakini Sang Buddha mencapai pencerahan. Sang Buddha mencapai tingkat arahat ya. Jadi keyakinan kita itu kita munculkan pada awalnya adalah meyakini Sang Buddha mencapai tingkat kesempurnaan. Sehingga dengan demikian kita meyakini ajaran beliau dan juga murid-murid beliau yaitu Sangha. Bapak Ibu Saudara, namun bagaimana cara kita meyakini bahwa Sang Buddha mencapai pencerahan? Cara terbaiknya adalah belajar dan praktik Dhamma. Kenapa? Karena keyakinan dalam Dharma itu bukan keyakinan membuta. Keyakinan dalam Dharma itu adalah keyakinan yang didasari oleh investigasi dan praktik. Yang tidak datang kemarin, nanti pulang besok-besok nonton rekaman ceramah Dhammanya, Kalama Sutta. Namun apa maksudnya bahwa keyakinan kita itu dibentuk atau fondasinya adalah memahami Dhamma dan juga praktik Dhamma. Begini, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu tidak akan bisa menjadi Buddhis kalau hanya sekedar menulis KTP-nya Buddhis. Ya, mengubah KTP Buddhis di tempat pemerintahan itu tidak lantas membuat Bapak Ibu jadi Buddhis. Agar Bapak Ibu benar-benar menjadi Buddhis harus memahami Dhamma. Minimal pandangan benar. Ya, minimal pandangan benar. Yang 3 tadi. Baru seseorang bisa dikatakan seorang Buddhis. Lalu, kalau Bapak Ibu sudah paham ajaran Buddha, maka keyakinan itu benar-benar didasari oleh pengetahuan. Didasari oleh kebijaksanaan. Lalu Bapak Ibu praktik. Pertanyaan saya,
Bapak Ibu yang sudah belajar Dhamma cukup lama di wihara, apakah kemarahannya berkurang atau bertambah? Berkurang, pasti berkurang. Bapak Ibu flashback, bandingkan dengan 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, pasti berkurang. Keserakahan bertambah atau berkurang? Pasti berkurang. Hidup menjadi lebih cincai, ya. Lalu Bapak Ibu, ego berkurang. Kalau ego bertambah, ingat nomor 8, ya. Belajarnya keliru, ego harus dikurangi setahap demi setahap. Lalu ini yang Bapak Ibu akan rasakan. Setelah Bapak Ibu belajar Dhamma di wihara, batinnya jadi damai atau kacau? Damai. Itu bukti. Bukti bahwa ajaran Sang Buddha membawa manfaat. Setelah itu kita jadi yakin dengan Sang Buddha, benar? Kita memang belum mencapai nibbana. Tetapi setiap dari praktek kita, dari waktu ke waktu yang kita rasakan apa? Loba, dosa, moha berkurang. Kedamaian bertambah. Sembari merasakan itu muncul keyakinan yang lebih tinggi. Keyakinan umat Buddha muncul dari pemahaman dan praktek. Itu maksudnya. Lanjut poin ketiga. Ini poin sangat pentingnya. Saya minum dulu. Melihat, oh standarnya 3 ini. Tapi saya menyarankan tidak perlu dipikirkan kapan atau sudahkah kita Sotapanna atau Sakadagami. Saya menyarankan tidak perlu dipikir-pikirkan. Kenapa? Yang penting Bapak Ibu setiap hari mengecek loba, dosa, moha saya berkurang atau bertambah. Ya, itu yang paling penting. Yang paling gampang dilihat apa? Kemarahan. Yang paling gampang dilihat adalah kemarahan. Yang penting Bapak Ibu cek. Dulu sepertinya saya seminggu marah 2 kali. Akhir bulan 3 kali. Sekarang marah 10 hari sekali. Akhir bulan seminggu sekali. Ya, sudah mendingan. Itu yang lebih baik Bapak Ibu pikirkan. Ya. Kalau Bapak Ibu memikirkan, oh ini wah Sotapanna leolo, ya. Nanti ternyata standar pengetahuan Bapak Ibu belum pas dengan yang dimaksudkan dengan Sang Buddha. Mungkin Bapak Ibu berpikir sudah berpandangan benar, ternyata belum. Mungkin Bapak Ibu sudah berpikir, oh sila bata paramasa sudah saya lenyapkan, ternyata belum, ya. Lalu yang ada apa? Semakin sombong. Mending tidak perlu dipikirkan. Terus belajar Dharma. Standar itu hanya kriteria nama, ya. Hukum karma tidak akan pergi kemana. Kalau Bapak Ibu memang Sotapanna, dilabeli tidak dilabeli, tidak akan jatuh ke alam rendah. Bante dari tadi cerita Sotapanna, Sakadagami, Anagami, wape leo Bante ya, uhami yong. Wah, saya sudah hafal manfaatnya apa. Baik. Seorang Sotapanna Bapak Ibu maksimal 7 kehidupan lagi akan mencapai nibbana, ya, maksimal, bisa lebih cepat, ya, akan mencapai nibbana. Dan seorang Sotapanna tidak lagi bisa terlahir di 4 alam menderita. Lalu pertanyaan saya, Sotapanna masih ada nafsu atau tidak? Ada, ya, karena nafsu belenggu nomor 4. Sotapanna melenyapkan 3. Oleh karena itu tidak heran di zaman Sang Buddha banyak para Sotapanna pun masih berkeluarga. Masih ada suami, masih ada istri. Barangkali ada yang terkejut. Tidak apa-apa, nanti cek lagi pas baca sutta, coba dicermati, ya. Anathapindika masih ada istri, mencapai Sotapanna. Kenapa? Karena Sotapanna tidak ada hubungan dengan melenyapkan belenggu nomor 4. Ya. Tapi kalau dia melemahkan belenggu nomor 4 dan 5, dia disebut Sakadagami. Umumnya Sakadagami itu sudah tidak lagi beristri atau bersuami. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa saya menginformasikan ini?
Agar Bapak Ibu sadar, umat Buddha walaupun bukan biku mampu mencapai kesucian. Ya, malahan itu adalah target utama Bapak Ibu, capailah setidak-tidaknya Sotapanna. Untuk apa sudah belajar Dhamma tapi masih akan jatuh ke alam rendah? Ya, sesungguhnya Sang Buddha mengajarkan jaminan kepada kita. Kenapa kemarin ada 4 jaminan? Ingat ya, ini lanjutannya. Kenapa kemarin Sang Buddha menjamin tidak akan lahir di alam menderita? Karena kalau 3 belenggu ini lenyap dan seseorang mencapai Sotapanna, tertutup 4 alam menderita. Jadi kalau Bapak Ibu satu ketika ditanya, Bapak umat Buddha jamin gak masuk surga? Ada yang nanya begitu ya? Misalkan ya, Bapak Ibu jawab apa? Oh, ada jaminan kami. Jaminannya adalah pencapaian kesucian tingkat pertama, Sotapanna. Seseorang yang mencapai Sotapanna tidak terlahir lagi di alam menderita dan akan mencapai Nibbana maksimal 7 kehidupan. Bapak Ibu Saudara, Sakadagami pasti mencapai Nibbana setelah 1 kelahiran kembali, ya. Lalu yang sisanya nanti akan saya bahas. Baik, lanjut Bapak Ibu. Saya baru paham, tidak ada orang yang bisa menghadiahkan kita Nibbana. Tidak ada orang yang bisa menghadiahi kita kesucian. Saya punya pertanyaan. Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini. Kalau Bapak Ibu ditawari, ada orang mau buat upacara. Bayar 50 juta, kemarahan Bapak Ibu langsung lenyap. Mau bayar? Saya cepat-cepat bayar. Gocap tiao, kemarahan lenyap. Tapi apa ada upacara seperti itu? Belum ketemu. Betul ya? Belum ada. Bayar 50 juta, entah mantra, entah apa saja upacaranya terserah. Tapi kemarahan bisa lenyap sampai 0%. Berarti minimal anagami ya. Ya, bayar gocap tiao anagami. Wah, ini cuan ya. Tapi nggak bisa. Kalau Bapak Ibu bayar pun 50 juta, mungkin Bapak Ibu tidak marah sebulan. Setelah itu kumat. Tahu kenapa nggak marah sebulan? Karena merasa sudah bayar, harus manjur. Benar? Pasti. Wah, yang gocap ya lah, beme lo wah ya. Lu cami subome kitong kima. Wah, kuat ya. Itu ya. Ya, saya sudah bikin kuat itu ya. Apa bahasa Indonesianya enggak tahu saya ya. Syarat ya. Saya sudah buat syarat. Habis 50 juta, tidak bisa marah. 1 bulan. Itu bukan karena upacaranya jalan, itu karena sakit mikirin gocap tiao ya. Nggak marah sebulan, lewat itu kumat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, inilah pemahaman-pemahaman tidak ada upacara dan ritual yang dapat menyucikan diri. Kuis tidak berhadiah. Apa yang membawa Bapak Ibu ke alam surga? Kebajikan betul, sila betul, tapi sebenarnya jawabannya sama. Tingkat dosa loba moha, betul? Semakin rendah alamnya, dosa loba mohanya semakin tinggi. Semakin tinggi alamnya, dosa loba mohanya semakin rendah. Hanya dosa loba moha ini bagaimana dikurangi? Praktek sila, makanya silena sugating yanti. Betul ya? Tapi sebenarnya apa manfaat dari praktek sila itu? Mengurangi dosa loba moha. Otomatis lahir ke alam surga. Bapak Ibu dijanjiin pun masuk surga, belum tentu masuk surga kalau standarnya tidak capai. Ya, bagaimana masuk surga? Batinnya kejam. Diberi pun kuncinya tidak bisa masuk Bapak Ibu. Itulah maksud dari sila bata paramasa. Sejak hari ini Bapak Ibu menyadari, memahami sila bata paramasa, kesucian dicapai dengan belajar dharma dan praktek dharma. Belajar dharma dan praktek dharma. Tidak ada upacara dan ritual apapun
yang dapat menyucikan diri. Bapak Ibu Saudara, 2 belenggu selanjutnya. Belenggu selanjutnya. Yang selanjutnya adalah nafsu indera, ya. Singkat saja mengenai nafsu indera ini. Nafsu indera ini Bapak Ibu adalah semua nafsu yang diproduksi oleh indria. Dari apa yang kita makan, ya, apa yang kita dengar, sentuhan kulit, ya, dan sebagainya. Kenapa nafsu yang tinggi ini bisa berbahaya? Kalau Bapak Ibu nonton berita, kadang-kadang karena nafsu yang sangat tinggi, seseorang mencuri, betul? Dia mencuri motor sport padahal dia tidak butuh. Kenapa? Pengen. Pengen itu apa? Nafsu. Kalau dia mencuri karena kelaparan, itu masih terpaksa karena kebutuhan. Tapi dia curi motor sport, tidak dia jual juga. Kalau ditanya kenapa kamu curi? Pengen. Pengen itu apa? Nafsu. Lebih mengerikan lagi, kadang-kadang ada yang sampai, mohon maaf, mengganggu anak perempuan sendiri, cucu perempuan sendiri, kriminal yang sangat jelek. Bahkan kalau masuk penjara katanya nanti di dalam penjara pun akan dihajar habis-habisan oleh para napi lainnya. Karena rendah sekali, jahat sekali hal itu. Bapak Ibu Saudara, terdorong oleh apa? Nafsu. Oleh karena itu nafsu bisa menjadi sangat mengerikan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana mengurangi nafsu? Prakteknya adalah ambil atasila. Nah, saya menyarankan Bapak Ibu ambil atasila seminggu sekali. Kalau merasa berat, sibuk dan yang lainnya 2 minggu sekali. Yang penting ada dipraktekkan. Setiap hari uposata. Bante, hari uposata saya kerja. Ambil hari Minggu. Tidak sulit ya. Tidak sulit. Pagi-pagi makan ya. Nanti jam 11 makan lagi kemudian stop. Kalau hari Minggu ya tidak perlu make up yang gak apa-apa, dirapiin ya. Ya kalau takut hitam ya pakai sunscreen cincai lah ya. Nanti flek-flek muncul Bante, hayo. Oh kau puasi leo Bante ya, cincai lah. Sunscreen kan bukan make up ya. Sunscreen itu obat supaya nggak kena kanker kulit. Nah, boleh lah. Lalu Bapak Ibu Saudara tidak make up, belajar sederhana. Supaya apa? Memahami bahwa namanya tubuh ini akan tua, akan mati. Kita tidak selalu ganteng, tidak selalu cantik. Bisa menerima itu adalah kebijaksanaan. Nafsu akan kecantikan, kegantengan, kemelekatan pada itu berkurang dan berkurang. Belajar menahan lapar ya. Jadi kalau malam lapar bagaimana Bante? Minum air saja ya. Kalau Bapak Ibu ketemu saya malam, kalau orang Medan kan Bante cak palau boy, botan cak liao ya. Ya, belajarlah tidak entertainment di hari itu ya. Tidak main game, tidak dengar musik, tidak nonton drama Korea ya. Berhenti dulu. Gantinya apa? Dengar ceramah dhamma dan meditasi. Jangan atasilah Bante, ndak boleh dengar musik kok drama Korea besai. Jadi saya tidur aja ya. Tidak berkualitas atasilanya ya. Ya kalau ngantuk tidur silahkan, tapi gunakanlah waktu itu untuk meditasi, dengar dharma ya. Kadang-kadang ada rekreasi keluarga. Bapak Ibu tidak harus mengorbankan keluarga rekreasi sambil puasa. Kasihan anak-anak. Ganti atasilanya bisa besok, bisa lusa ya. Bijaksanalah dalam menjalani kehidupan. Semakin sering Bapak Ibu praktek atasila, maka nafsu akan semakin gampang berkurang. Selain itu juga senang mendengarkan dhamma ya. Senang mendengarkan dharma, praktek dharma, pelan-pelan nafsu akan berkurang. Dan yang paling penting adalah samadhi. Bapak Ibu Saudara, poin selanjutnya kemarahan. Selesai 5 ini, seseorang mencapai anagami. Apa sih sebenarnya anagami?
Anagami artinya tidak kembali lagi. Kuis tidak berhadiah. Tidak kembali kemana? Mencaya. Tidak kembali Mahasampati. Bapak Ibu Saudara, tidak kembali ke alam nafsu. Kenapa? Nafsunya habis. Nomor 4 apa belenggunya? Nafsu indera, betul? Nafsunya sudah lenyap. Seorang anagami tidak ada nafsu. Jadi Bapak Ibu Saudara, seorang anagami tidak ada nafsu. Sehingga dia tidak ada pengkondisi untuk lahir di 11 alam nafsu. 4 alam menderita, 1 alam manusia, 6 tingkat alam dewa. Seorang anagami akan terlahir di alam Brahma. Namanya alam Brahma Sudawasa. Mereka akan terlahir di sana dan mencapai nibbana di alam itu. Artinya terus berlatih. Melenyapkan apa? 5 belenggu yang selanjutnya. Jadi anagami artinya tidak kembali lagi. Tidak. Nagami kembali lagi. Ya, tidak kembali ke alam nafsu. Bapak Ibu Saudara, satu pelajaran terakhir mengenai kemarahan, namun ini saya pikir sangat bermanfaat. Ya. Saya tidak banyak membahas kemarahan karena topik yang sudah sangat sering kita bahas. Semua juga tahu apa itu kemarahan. Namun nanti akan saya tutup ceramah dhamma saya dengan membacakan syair yang sudah mirip seperti puisi di halaman 30 buku ini. Indah sekali, namun itu akan menjadi penutup. Sebelum itu kita belajar satu hal yang bisa memunculkan dendam dan dengki, ya. Karena tadi di buku ini diterjemahkan sebagai dendam dan dengki. Artinya itu adalah penerjemahan yang paling pas. Ada satu hal yang bisa menjadikan kita satu jenis kotoran batin yang jarang dibahas, tapi menjadi pemicu dendam dan dengki. Namanya adalah MANA, mana. MANA, mana. Ini topik terakhir malam ini. MANA. Apa artinya mana? Mana Bapak Ibu artinya pembanding. Ada 3 pembanding. Kalau ini muncul di batin kita, bisa menyebabkan potensi penderitaan. Memang tidak langsung menderita pada saat itu, tapi bisa menjadi potensi penderitaan. Apa 3 ini? 1, merasa saya lebih tinggi dari dia. 2, saya setara dengan dia. 3, saya lebih rendah dari dia. Ketika kita berpikir saya lebih tinggi dari dia, saya setara dengan dia, saya lebih rendah dari dia, inilah mana pembanding, akan muncul potensi penderitaan. Contoh, bayangkan Bapak Ibu, ada seorang supervisor di sebuah perusahaan. Lalu dia punya 2 teman yang juga pangkatnya sama-sama supervisor. Jadi satu kantor itu supervisornya 3. Lalu dia selalu berpikir kalau saya setara dengan mereka 2. Itu pikirannya, betul? Pikirannya ya, kantor tidak pernah membuat grade. Dia yang mikir sendiri. Saya setara dengan 2 teman saya. Satu ketika Bapak Ibu Saudara, bos mau merekrut 5 supervisor terbaik se-Indonesia untuk dipindahkan ke Balikpapan.
Satu Indonesia ada 20 supervisor, mereka berkompetisi. Kenapa ke Balikpapan? Untuk persiapan ibu kota negara, mau pindah kantor ya. Dicarilah 5 supervisor terbaik se-Indonesia. Tiba-tiba Bapak Ibu terpilih 4. Di antara 4 ini 2 temannya itu masuk, dia ndak masuk. Padahal yang terpilih 4, kuota masih 1. Betul Bapak Ibu? Dan dia tidak terpilih. Wah, marah, sedih, kecewa. Karena kenapa? Selama dia berpikir, saya itu setara loh sama mereka. Kenapa saya tidak dipilih? Bahkan kuota masih 01. Masih tertempel di mading. 1 supervisor untuk IKN. Wah, nggak terpilih dia Bapak Ibu. Dia menderita, stres, bocah, bokhun, citjit ya. Pertanyaan saya, siapa yang membuat dia menderita? Diri sendiri. Karena berpikir apa? Saya setara dengan mereka. Kalau dia berpikir saya lebih tinggi dari mereka 2, bejak bekun sacap jit. Dari mereka 2, bejak bekun sacap jit. Betul ya? Berpikir setara saja sudah stres. Berpikir saya lebih tinggi dari mereka, lebih stres lagi. Ini adalah contoh. Ketika kita berpikir saya lebih tinggi dari dia, saya setara dengan dia, hati-hati. Bisa menjadi potensi penderitaan ya. Bante, bagaimana kalau berpikir saya lebih rendah? Kalau berpikir lebih rendah pun problem. Misalkan 3 orang tadi. Sakayo, wah tegong nih, gitu ya. Saya yang paling kurang, saya yang paling bodoh. Tiba-tiba ada tugas besar. Tugasnya rumit sekali. Saya yang disuruh. Padahal di antara 3 ini saya paling bodoh mengenai hal ini. Kok suruh saya? Ya saya stres. Kok jadi kayak curhat saya ya? Bapak Ibu Saudara, ketika berpikir saya lebih rendah pun jadi problem, betul? Jadi harus mikir apa? Betul ya? Masalahnya otak manusia ini secara otomatis suka membanding-bandingkan. Betul ya? Apa obatnya kalau begitu? Kata Sang Buddha, tidak boleh mana, M-A-N-A. Saran saya adalah seringlah berpikir setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang dia anggap setara dengan temannya barangkali kinerja. Kalau karakter, betul ya? Ya. Barangkali bukan hanya kinerja dan karakter. Kedekatan, betul ya? Ya kedekatan hitung juga toh. Kalau di tempat kerja ya. Ya bos enggak pernah hafal nama dia, gimana tahu orangnya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Namun secara otomatis kita tetap akan suka membandingkan. Membanding-bandingkan itu pun bisa menjadi bagian dari ego, belenggu yang ke-8 ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saran saya adalah kalau Bapak Ibu hanya membandingkan topik per topik silahkan. Tapi setelah itu kembali pada pandangan setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Contoh, Bapak Ibu buka warung makan, mau cari tukang masak terbaik, ya harus dibandingkan, betul ya? Itu topik per topik. Tapi kita hanya membandingkan masalah siapa lebih pintar masak. Tapi kita tidak merendahkan mereka yang bahkan misalkan rankingnya terakhir. Dia ikut kompetisi masak ranking terakhir. Boleh kita merendahkan dia? Tidak. Kembali memahami bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelan-pelan mengurangi mana, akan lebih gampang menghadapi belenggu yang ke-5, dendam dan dengki. Namun belenggu ke-4 dan ke-5 ini hanya bisa